Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saya harap hidup kita semakin sukacita karena kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mencoba berjuang memahami kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau sebuah perjalanan dengan firman Tuhan, kita jadi tahu kemana hidup kita melangkah, kemana seluruh pergulatan kita berujung. Saudara-saudaraku yang terkasih, Bible Learning kali ini akan mengangkat dua tema tentang kekayaan gereja Katolik. Yang pertama adalah menggunakan dunia simbol. Yang kedua adalah kalender liturgi. Yang pertama dulu, simbol. Mengapa di gereja banyak sekali simbol-simbol yang digunakan? Sudah pasti saudara-saudara, sebuah simbol tidak bisa dipahami secara harafiah belaka. Simbol kadang-kadang digunakan untuk mengungkapkan sebuah pengalaman yang tidak mudah dilukiskan oleh kata-kata. Bahasa manusia tidak cukup untuk mengungkapkan pengalaman manusia ini. Tuhan Yesus sendiri seringkali menggunakan simbol dalam pengajarannya. Contohnya, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur, akulah gembala yang baik, akulah pintu." Bukan berarti secara harafiah Yesus adalah pokok anggur atau pohon anggur. Yesus menggunakan dunia simbol. Mengapa manusia menggunakan simbol? Karena keterbatasan bahasa manusia, keterbatasan tulisan manusia. Ambil contoh, pengalaman kasih antara suami istri, pengalaman kasih antara orang tua dengan anak, ataupun kekecewaan dalam cinta, putus cinta. Ketika diungkapkan, dituliskan dengan bahasa yang biasa, sangat sulit. Seringkali bahasa manusia tidak bisa mengungkapkan seluruhnya apa yang dirasakan. Maka para pengarang lagu, penulis puisi, pelukis-pelukis seringkali menggunakan simbol untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya. Misalnya seorang penyanyi ketika mengungkapkan pengalaman hancur, pengalaman ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya, dia mengatakan, "Aku tanpamu butiran debu." Bukan berarti si penyanyi ini menjadi butiran debu, tetapi perasaannya ditinggalkan oleh orang yang dikasihi seperti butiran debu, kecil, kotor, tidak berharga, sia-sia, dan hilang. Demikian juga dengan simbol-simbol dalam gereja. Kalau simbol dimaknai hanya secara harafiah, kita tidak akan menangkap maksud yang mau disampaikan oleh kekayaan gereja. Salah satu simbol yang dipakai dalam masa Advent ini adalah lilin Advent yang ada di belakang saya ini. Ada 4 lilin Advent. Mengapa 4? Karena masa Advent terdiri dari 4 minggu sebelum hari Natal. Dalam 4 minggu masa Advent ini, umat beriman diajak untuk mempersiapkan diri. Sebuah lingkaran Advent, sebuah korona. Sebuah lingkaran artinya 4 lilin Advent ini sejajar. Yang satu ada karena yang lain. Tidak bisa yang satu dihilangkan demi yang lain. 4 lilin Advent ini punya nama. Yang pertama, lilin harapan. Dinyalakan di minggu yang pertama. Kenapa namanya harapan? Karena dalam kalender liturgi, bacaan-bacaan yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi berisi tentang harapan. Umat Katolik diajak untuk melihat dan merefleksikan apa yang diharapkan dalam hidupnya. Apakah hal-hal material, apakah hal-hal duniawi, atau Allah yang menjadi sumber satu-satunya harapan dalam hidupnya. Allah yang tidak akan mengecewakan, kasih Allah yang tidak pernah akan ada habisnya. Lilin yang kedua disebut juga lilin ketaatan atau cinta, lilin kesetiaan. Orang Israel tidak bisa memisahkan antara kasih dan kesetiaan. Dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Kesetiaan tanpa kasih sama juga bohong. Kasih tanpa kesetiaan itu juga tidak ada gunanya. Kesetiaan dan kasih harus berjalan bersama-sama. Itulah yang direnungkan dalam bacaan-bacaan sepanjang minggu yang kedua ini. Kita diajak untuk setia, ada sebuah kasih yang mendasari kesetiaan kita. Demikian juga dalam kesetiaan kita, kasihlah yang menjadi obor yang utama. Sementara lilin yang ketiga itu warnanya lain. Lilin merah jambu atau merah muda. Di situ tema Advent minggu ketiga adalah sukacita. Dalam bacaan-bacaan misa sepanjang minggu ketiga berisi tentang sukacita.
Sukacita karena apa? Karena kedatangan Allah yang sudah hampir dekat. Kita diajak untuk apa yang menjadi sumber sukacita kita. Apa yang menjadi alasan kita untuk tersenyum, berharap, dan mengasihi tanpa henti. Saudara-saudara, sukacita adalah kunci dari Natal. Kalau seseorang dalam hidupnya ada sukacita, dia akan tidak ragu-ragu untuk berbagi kepada sesamanya. Maka Natal, Allah yang menjadi manusia adalah sukacita Allah sendiri. Maka kalau kita kembali kepada Allah, dikatakan ada sukacita yang besar di surga. Itulah Natal, joy, sukacita, happiness. Inilah yang mau kita bagi dalam Natal nanti. Maka seringkali ada acara tukar kado, kirim-kiriman makanan, ucapan selamat. Tujuannya adalah berbagi sukacita itu sendiri. Sementara lilin terakhir atau lilin Advent yang keempat disebut juga lilin kedamaian. Menjelang detik-detik terakhir kedatangan Tuhan di hari Natal, supaya kita mempersiapkan palungan yang layak untuk Yesus hadir di hati kita, hadir di rumah kita, hadir di keluarga kita. Kunci yang utama adalah kedamaian. Apakah saudara-saudara menjelang tanggal 25 Desember nanti semakin ada kedamaian dalam hati kita masing-masing? Untuk bisa damai harus ada pengampunan. Untuk bisa damai harus ada rasa syukur. Untuk bisa rasa damai dalam hati, kita harus bisa mengampuni orang lain. Saudara-saudara, 4 sikap iman yang direfleksikan sepanjang masa Advent inilah yang 4-empatnya saling melengkapi satu sama lain. Tidak bisa yang satu hilang. Maka bentuknya adalah corona, bukan sebuah tangga. Saudara-saudara, lilin yang pertama, harapan. Apa yang menjadi harapan utama dalam hidup kita? Yang kedua adalah kesetiaan dan kasih. Apakah kita sudah setia dan penuh kasih dalam hidup ini? Yang ketiga adalah sukacita. Minta rahmat Tuhan supaya Tuhan mengirimkan sukacita dalam hidup kita. Yang keempat adalah kedamaian. Semoga 4 nilai iman ini ada dan menjadi lengkap dalam hidup kita, sehingga kita bisa merayakan lagu Malam Kudus di malam Natal nanti. Yesus sungguh hadir secara baru, memperbaharui hidup kita, menguatkan kembali iman kita, dan juga membuat hidup kita penuh sukacita. Salam berhikmat, Tuhan Yesus memberkati saudara.